Shalom teman-teman, yang Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Geren Lumendong, anaknya pendeta Gilbert Lumendong ya. Setelah kita mendengarkan berita di mana pendeta Gilbert Lumendong khotbah yang menyinggung perpuluhan dan zakat, dan akhirnya dia dipolisikan. Kita tidak tahu sampai di mana kasusnya. Setelah itu saya juga baru mendapatkan video yang sangat gila dari anaknya pendeta Gilbert, Geren Lumendong, yang meminta transferan kepada jemaat pada waktu mereka bertemu via Zoom. Nah, kita akan simak videonya. Setelah itu saya akan memberikan tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh anaknya pendeta Gilbert. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Kita lihat di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit, atau cicilan, atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saya tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara merasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Ya, demikianlah cuplikan yang sudah kita dengarkan dari Geren Lumendong ya. Saya mau katakan, itu bukan ajaran Alkitab ya, dan itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran ngawur yang disampaikan oleh Geren ya. Kemudian yang kedua, dia juga dengan tidak tahu malunya meminta supaya jemaat tersebut mentransfer, karena katanya dia itu diingatkan Roh Kudus supaya dikasih tahu kepada jemaat, dan jemaat itu agar menabur dengan memberikan apa yang mereka bisa tabur, dan itulah sebabnya dia menyuruh mereka untuk menulis nominalnya. Dan saudara bisa lihat di dalam video tersebut, banyak mereka yang ikut menulis, mengikuti apa yang diarahkan oleh Geren Lumendong ini. Kan gila ini. Itu parah sekali. Dan saya mau katakan teman-teman, ketika Geren membawa nama Roh Kudus, katanya dia disuruh Roh Kudus, bahkan dia
Katakan kepada jemaat tersebut, kalian transfer, saya tunggu sampai besok jam 2 siang. Itu artinya apa? Dia memaksa jemaat untuk memberikan persembahan, tetapi bawa-bawa nama Roh Kudus. Ini bukan ajaran Alkitab. Roh Kudus itu tidak pernah meminta sesuatu yang tidak penting bagi dia. Roh Kudus bekerja menginsafkan, membuat orang lahir baru, membuat orang bertumbuh, mengingatkan manusia yang kalau hidup jatuh dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan sehingga sadar untuk kembali kepada kebenaran. Roh Kudus tidak pernah menyuruh hamba Tuhan dimanapun untuk mengatakan, minta uang kepada jemaat, supaya jemaat kasih uang kepada gereja atau pendeta. Itu ngawur, dan itu tidak benar. Di sini saya mau katakan, disinilah Pastor Geren sedang menipu jemaatnya. Karena itu, hati-hati. Itu tidak benar ya. Kemudian, saya lihat ya, Pendeta Gilbert ini kan adalah seorang yang sangat terkenal. Mestinya, posisinya sebagai orang besar, orang terkenal, dia harus benar juga dalam pengajaran. Jangan menjual Injil demi kepentingan diri sendiri. Harusnya Geren ini bertobat supaya tidak mempermalukan nama Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kemudian yang paling penting yang saya ingin tekankan adalah sebagai jemaat Tuhan, kita perlu berpikir kritis, kita harus bertanya apakah ini ajaran Alkitab yang benar. Jangan gampang percaya. Kritisi, selidiki kalau itu tidak benar. Tinggalkan tempat itu, cari gereja yang membuat Anda bertumbuh, yang sungguh-sungguh mengajarkan Injil. Supaya Anda tidak disesatkan dengan hanya karena ada yang mengatakan, saya dipimpin Roh Kudus berbicara kepada saya. Tidak ada itu. Itu bukan Roh Kudus, tapi itu adalah pekerjaan iblis. Saya katakan ini bukan karena saya benci kepadanya, tapi saya perlu dengan tegas bahwa apa yang disampaikan oleh Geren dengan membawa nama Roh Kudus, itu tidak benar. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, sadar dan jangan mengikuti ajaran yang tidak benar. Supaya kita tidak mempersembahkan uang kita dengan sembarangan. Pakai uangmu dengan benar untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkaya seorang hamba Tuhan. Tuhan berkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.